Mengenal banjirnya pemain abroad di Piala AFF 2024, ternyata timnas Indonesia bukan yang terbanyak. Piala AFF 2024 resmi berganti nama menjadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, (AMEC). Turnamen yang mempertemukan antar negara ASEAN ini berpotensi melahirkan letupan, juga kejutan. Timnas Indonesia misalnya, meski belum pernah juara, justru nekat menjejali skuadnya dengan pemain-pemain muda yang rata-rata berusia 20,9 tahun. Selain timnas Indonesia, Laos pun begitu. Pada ASEAN Championship kali ini, Laos telah mempersiapkan 26 pemain mereka yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan, Ha Hyok-jun. Dari 26 pemain yang dipanggil, 15 diantaranya bocah-bocah syarat talenta di sana. Meski diwakili pemain muda, kans timnas Indonesia untuk melaju ke final dan tampil sebagai juara bisa dibilang terbuka lebar. Soalnya, nama-nama beken yang selama ini berkiprah di timnas senior seperti Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk bisa dipastikan jadi starter sekaligus mentor bagi pemain muda lainnya. Jika bisa tampil sebagai yang terbaik, maka Indonesia menyudahi penantian panjang tak pernah juara sejak 1996. Pencapaian terbaik Indonesia hanya sampai runner-up dan itu sudah tersaji dalam 6 Piala AFF yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Edisi ini, Piala AFF akan dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025. Indonesia yang berada di grup B akan memulai pergumulannya pada Senin, 9 Desember 2024, melawan kuda hitam Myanmar. Thailand berstatus juara bertahan sekaligus pemegang trofi terbanyak dengan 7 gelar juara yakni edisi 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, serta 2022. Piala AFF 2024 kian menarik untuk disaksikan karena jumlah pemain abroad yang terus bertambah dan menjadi andalan sekaligus tumpuan di timnasnya masing-masing. Grup A. Thailand. Negeri Gajah Putih yang diarsiteki Masata Daishi sedikitnya diperkuat 4 pemain yang berkarier di luar negeri. Keempatnya adalah Nicholas Mikkelson, Pobe Udense Denmark, Supachok Sarachat, Chonsadole Sapporo Jepang, Ekanit Panya, Urawaret Diamonds Jepang, dan Patrick Gustafsson, Nara Club Jepang. Malaysia. Harimau Malaya terbilang sangat ambisius memangkan Piala AFF 2024. Maklum, sejauh ini Malaysia baru sekali juara dan itu sudah cukup lama yakni pada Piala AFF 2010. Memburu status terbaik kali ini, pelatih Pau Marti Vicente berharap banyak kepada pemain naturalisasi dan pemain abroad. Malaysia hanya punya 1 pemain yang berkarier di luar negeri. Dia adalah Dion Chols, pemain keturunan Belgia yang bermain di Liga Thailand bersama Buriram United. Sedangkan pemain naturalisasi yang bermain di kompetisi domestik adalah Matthew Davis, Australia JDT, Paulo Josue, Brasil Kuala Lumpur FC, Daniel Ting, Inggris Sabah, Noah Laine, Skotlandia Selangor FC, Natso Insa, Spanyol JDT, Stuart Wilkin, Inggris Sabah, Romel Morales, Kolombia JDT, dan Sergio Aguero, Argentina. Singapura. Timnas Singapura masih percaya diri kekuatan lokal. Bisa dibilang, pasukan Sutomo Ogura masih mengandalkan produk dalam negeri alias tak ada pemain naturalisasi, serta minus pemain abroad. Sebuah langkah yang berani namun syarat risiko. Kamboja. Diam-diam menghayutkan, timnas Kamboja maju tak gentar menghadapi semua rivalnya di grup A. Tak masuk unggulan justru membuat tim yang diotaki Felix Dalmas bakal lebih tampil lepas. Mereka hanya diperkuat seorang pemain abroad yaitu Luke Chalim yang saat ini bermain untuk Melville United, Selandia Baru. Timor Leste. Negara ini masih mengandalkan pemain yang warawiri di kompetisi domestik. Meski begitu, Timor Leste bukan tak mungkin membuat kejutan, mengingat armada Simon Elisece diperkuat bintang-bintang dalam negeri 1 pemain abroad berkostum PSIS Semarang, Paulo Gali.
Grup B Vietnam dikepung lawan yang bermaterikan banyak pemain naturalisasi dan pemain abroad, tak membuat nyali para penggawat The Golden Star ciut. Bayangkan, tak ada satupun pemain yang berkarier di luar negeri yang memperkuat mesin perang Kim Sang SIK. Walaupun begitu, kualitas pemain lokal Vietnam bakal menjadi sembilu bagi penantangnya di grup B. Vietnam juga seakan memberikan pesan peringatan kepada timnas Indonesia mengenai kekuatan mereka di Piala AFF 2024, usai membantai Laos dengan skor 4-1 di laga pembuka. Indonesia didominasi pemain muda, timnas Indonesia setidaknya layak dijagokan lantaran diisi pemain aboard seperti Ronaldo Kuateh, Muang Thong United, Pratama Arhan, Suwon FC, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Rafael Struijk, Brisbane Roar, serta Asnawi Mangkualam, Thai Port FC. Timnas Indonesia menandai kiprahnya di grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis. Bertandang ke Myanmar, Indonesia dengan susah payah hanya bisa menang dengan skor akhir 1-0. Filipina. Pelatih Albert Capelas setidaknya bisa bernafas lega karena skuadnya diperkuat banyak pemain aboard. Dylan De Muin, Zulte Waregem Belgia, Born Martin Christensen, Aalesund FK Norwegia, Kevin Ray Mendoza, Persib Bandung Indonesia, Christian Rontini, Madura United FC Indonesia, Zico Bailey, New Mexico United Amerika Serikat, dan John Patrick Straub, Muang Thong United Thailand, merupakan pilar andalan timnas Filipina di Piala AFF 2024. Myanmar. Belajar dari kegagalan, Myanmar terus menata armadanya. Di Piala AFF 2024, Myanmar siap menyentak dengan 4 pemain abroad, yakni Sumukia, TV Army Kamboja, Maung Maung Luin, Lampun Warriors Thailand, Aung Kaung Man, Kelantan Darul Naim Malaysia, dan Tihazau, Nagaworld, Kamboja. Timnas Myanmar harus menelan kekalahan 0-1 atas Indonesia dalam matchday pertama grup B ASEAN Cup atau Piala AFF 2024. Laos. Tim berjuluk Kimsat tak ambil pusing dengan beratnya beban yang harus mereka pikul di grup B, di tengah kepungan pemain lawan yang bermaterikan pemain abroad. Myanmar tetap percaya diri dengan mengandalkan pemain-pemain produk dalam negeri, di mana 15 di antaranya pemain muda. Laos juga menggantungkan nasibnya di pundak 2 pemain abroad, Poutasai Ho Chalern, Thap Luang United Thailand, dan Bob Hachan Bounkong, Svay Rieng FC Kamboja. Sementara itu di matchday pertama grup B ASEAN Cup 2024 Laos harus mengakui ketangguhan Vietnam yang berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Laos di Stadion Baru Nasional Laos.